Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Raden Arya Rizky Jatutala dan teman saya itu Antariksa Rahmat Syaputra dan teman saya yang satu lagi Ratu Rizky Syabani. Pada hari ini kita ingin mempresentasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila yang akan kami jelaskan bertiga, yaitu yang pertama hakikat demokrasi. Nah, memahami makna demokrasi sangat tidak penting dilakukan supaya kalian tidak terjebak pada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi, maka dalam mewujudkan pun akan salah. Dan yang kedua, ada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, pelaksanaannya berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. Yang pertama, ada bentuk titik berat dari perhatiannya dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang berbentuk liberal. Yang kedua, ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bentuk politik yang kadang bentuk politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Demokrasi yang tiga dari demokrasi gabungan, yaitu bentuk serta demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok yang berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi. Udah lewat. Nah, berdasarkan ideologi menjadi landasannya, demokrasi ini dibedakan ke dalam 2 bentuk. Nah, yang pertama, ini ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, ciri khas pemerintahan demokrasi. Konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham komunisme. Demokrasi rakyat yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dalam keterkaitannya pada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan, akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Nah, yang C, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan dalam 2 bentuk. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan dalam umum negara, undang-undang dasar secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kekayaan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung ini atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Prinsip demokrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Raden Arya Rizky Jagat. Ya baik, selanjutnya
prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri itu berbicara mengenai demokrasi, tidak tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda-beda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu dibagi menjadi 1, 2, 3, 7. Yaitu yang pertama, menyelesaikan penyelisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin keselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaman kekerasan sampai minimum. Yang kelima, serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila, yaitu 1. Prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tahta nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah, mufakat, dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi Pancasila Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dibagi menjadi 8. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memilih atau memegang kedaulatan itu. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan negara yang bertanggung jawab. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia, yaitu demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang G, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang H, demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Yang I, demokrasi dengan kemakmuran, yaitu demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Yang J, demokrasi yang berkeadilan sosial, yaitu demokrasi menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pada bagian sebelumnya telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara yang demokratis. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis. Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini, yaitu yang pertama, akuntabilitas, yaitu dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. B, Kan lu KTM dulu ngambil uang. dalam demokrasi peluang akan terjadi rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. C, rekrutmen politik yang terbuka, yaitu untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. D, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahamilah uraian berikut ini. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena
terjadi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita uraikan persamaan, mari kita uraikan makna masing-masing dari uraian tersebut. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum, yaitu hukum untuk mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Yang B, partisipasi pembuatan keputusan, yaitu dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. C, distribusi pendapatan secara adil, yaitu dalam negara demokrasi semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. D, kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan persatuan, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, meski bertanggung jawab, artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.